Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ferawati. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai psikologi belajar. Nah, materi ini sangat penting untuk kita, terutama bagi calon guru dan pendidik, karena membahas bagaimana proses pembelajaran terjadi dalam diri peserta didik dan bagaimana kita bisa membantu mereka belajar secara lebih baik. Mari kita mulai dari definisinya terlebih dahulu ya. Nah, definisi dan ruang lingkup psikologi belajar. Psikologi belajar adalah cabang dari ilmu psikologi yang secara khusus mempelajari bagaimana proses belajar terjadi pada manusia. Fokus utamanya adalah dalam dunia pendidikan atau proses belajar di sekolah dan di lingkungan pembelajaran lainnya. Jadi, psikologi belajar ini menjelaskan bagaimana seseorang menerima informasi, mengelola, dan menyampaikannya menjadi pengetahuan atau keterampilan. Nah, ruang lingkup dari psikologi belajar ini ada 3 hal yang penting. Apa saja ya? Yang pertama yaitu proses belajar individu. Ini mencakup perhatian, ingatan, motivasi, persepsi, dan bagaimana siswa berpikir saat belajar. Kemudian ada yang kedua yaitu faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi belajar, misalnya kondisi emosi siswa, gaya belajar, lingkungan belajar, cara mengajar guru, dan dukungan keluarga. Dan yang ketiga yaitu penerapan teori psikologi dalam pembelajaran. Artinya, teori-teori psikologi bisa digunakan untuk merancang pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Nah, jadi dengan memahami ruang lingkup ini, kita bisa membantu peserta didik agar lebih optimal. Kemudian ada belajar dan perilaku belajar. Lalu apa itu belajar? Belajar adalah proses di mana terjadi perubahan perilaku atau kemampuan seseorang secara relatif permanen akibat dari pengalaman atau latihan. Artinya, saat seseorang belajar, ada sesuatu yang berubah dari dalam dirinya. Entah pengetahuan bertambah, kemampuan meningkat, atau sikapnya menjadi lebih baik. Nah, perilaku belajar mencakup semua kegiatan yang dilakukan untuk mencapai perubahan tersebut. Misalnya, membaca buku, mendengarkan penjelasan guru, mencatat materi, berdiskusi dengan teman. Mungkin itu akan lebih mencakup semua perubahan dalam pembelajaran. Kemudian memecahkan soal latihan. Jadi belajar itu adalah aktivitas yang aktif dan sadar, bukan hanya sekedar duduk saja di dalam kelas. Nah, kemudian yang keempat yaitu tinjauan teori belajar. Untuk memahami bagaimana seseorang belajar, para ahli telah mengembangkan berbagai teori. Nah, teori belajar membantu kita menjelaskan proses yang terjadi saat seseorang menerima informasi baru dan bagaimana informasi itu menjadi pengetahuan atau keterampilan. Nah, ada 3 teori utama yang banyak digunakan dalam psikologi belajar, yaitu teori behavioristik, teori kognitif, teori humanistik. Nah, yuk
kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu teori belajar behavioristik. Teori ini menekankan bahwa belajar adalah hasil dari hubungan antara stimulus dan respons. Artinya, jika seorang diberi rangsangan atau stimulus tertentu, maka akan muncul respon berupa perilaku tertentu pula. Tokoh penting dari teori ini antara lain yaitu Ivan Pavlov dengan eksperimen anjing dan bel atau pembiasaan klasik. Nah, biasanya ada dalam sebuah film itu ada anjing yang kita kasih suara bunyi bel. Nah, itu akan menjadi pembiasaan klasik dalam hewan tersebut. Kemudian ada lagi tokoh penting dari teori ini yaitu B.F. Skinner yang memperkenalkan konsep penguatan atau reinforcement operant conditioning. Ciri khas teori ini adalah menggunakan latihan berulang atau drill, memberi penguatan baik berupa reward, hadiah maupun punishment atau hukuman. Nah, jadi teori ini itu juga bisa menjadikan kita lebih semangat karena bisa memberikan penguatan baik berupa reward atau hadiah. Nah, jadi saat kita belajar agar kita lebih semangat itu saat menggunakan teori ini kita juga mendapatkan reward atau hadiah karena kita sudah semangat dalam belajar. Nah, kemudian dalam teori ini juga ada fokus pada hasil belajar, bukan pada proses berpikir. Kemudian teori belajar kognitif. Nah, berbeda dengan behavioristik, teori kognitif menekankan pada proses mental internal. Artinya, yang dipelajari bukan hanya hasil akhirnya, tetapi bagaimana cara siswa berpikir, memahami, dan mengingat informasi. Jadi, dalam teori ini siswa itu tidak hanya bagaimana cara berpikirnya, tapi juga memahami pembelajaran yang sudah mereka pelajari. Nah, dalam teori ini ada pun tokoh-tokoh utamanya yaitu Jean Piaget dengan teori tahap perkembangan kognitif anak. Kemudian Jerome Bruner dengan konsep discovery learning atau belajar melalui penemuan. Nah, kemudian prinsip teori ini yaitu siswa dianggap sebagai individu aktif dalam pembangun pengetahuan. Fokusnya pada pemahaman konsep, bukan sekedar hafalan gitu. Jadi strateginya meliputi pemetaan konsep, simulasi, dan pemecahan masalah. Implikasi guru perlu merancang pembelajaran yang mendorong analisis, eksplorasi, dan penalaran logis. Kemudian yang terakhir yaitu teori belajar humanistik. Nah, teori ini melihat belajar sebagai proses untuk mengembangkan potensi manusia, yaitu secara utuh, bukan hanya otaknya tapi juga perasaannya. Tokoh pentingnya yaitu Abraham Maslow dengan hierarki kebutuhan dasar manusia. Carl Rogers yang menekankan bahwa belajar bermakna terjadi dalam suasana emosional yang positif. Karakteristik teori ini yaitu pembelajaran memperhatikan perasaan dan pengalaman pribadi siswa. Siswa diberi kebebasan dan tanggung jawab dalam belajar. Lingkungan belajar harus aman, mendukung, dan penuh empati. Implementasinya yaitu guru perlu menciptakan kelas yang hangat, terbuka, memberi ruang ekspresi agar siswa merasa nyaman dan semangat belajar. Jadi dalam teori ini guru itu harus atau perlu menciptakan kelas yang sangat nyaman agar siswa merasa nyaman saat belajar. Nah, kemudian implikasi teori belajar
implikasi teori belajar dalam pembelajaran. Semua teori yang tadi kita bahas memiliki implikasi penting dalam dunia pendidikan. Guru perlu memahami teori belajar agar bisa memilih strategi dan metode yang tepat. Jadi, guru itu sangat perlu memahami teori belajar. Nah, agar kita bisa memilih strategi untuk pembelajaran dan metode yang tepat untuk pembelajaran siswa. Kemudian menyesuaikan pendekatan dengan karakter siswa. Jadi kita harus menyesuaikan sebagai guru untuk pendekatan kepada siswa. Saat ada siswa yang berbeda dengan siswa yang lainnya, kita harus menyesuaikan bagaimana sih kita bisa dekat dengan siswa tersebut dan bagaimana kita bisa mengenal siswa tersebut agar siswa tersebut tidak merasa sendiri. Nah, jadi kita sebagai pendidik harus menyesuaikan pendekatan apa yang cocok untuk siswa tersebut. Nah, kemudian menentukan tujuan pembelajaran yang realistis dan bermakna. Jadi, kita sebagai pendidik harus menentukan pembelajaran yang sangat bermakna bagi siswanya. Misalnya ya, menggunakan reward dan hukuman yang tadi sesuai dengan teori behavioristik, kemudian mengajak siswa memecahkan masalah dan berpikir kritis yang sesuai tadi dengan teori kognitif, kemudian membangun hubungan emosional yang positif sesuai dengan teori humanistik. Dengan begitu, proses belajar akan lebih efektif dan menyenangkan. Nah, kemudian motivasi belajar. Apa itu motivasi belajar? Motivasi belajar adalah dorongan dari dalam atau luar diri seseorang yang membuatnya semangat untuk belajar. Kalau biasanya di sekolah ada salah satu siswa yang sangat malas untuk belajar, kita sebagai pendidik atau calon pendidik, kita harus memotivasinya agar mereka sebagai siswa itu bersemangat saat belajar. Kita memotivasinya dengan melalui pendekatan dan dengan kita menjadi guru yang bisa mendengarkan ceritanya agar dia menjadi siswa yang bersemangat saat belajar. Kemudian motivasi juga sangat berpengaruh terhadap siswa, yaitu ada beberapa pengaruh tersebut. Seberapa keras siswa belajar, kemudian seberapa lama mereka bertahan, dan seberapa hasil yang mereka capai. Karena tanpa motivasi, meskipun guru menjelaskan dengan baik, hasil belajar siswa tidak akan optimal. Maka dari itu penting bagi guru untuk membangun hubungan yang baik dan memotivasi siswa agar menumbuhkan rasa semangat belajar kepada siswa tersebut. Nah, lanjut lagi, yaitu hakikat kesulitan belajar. Kalau tadi kita membahas motivasi belajar, nah kita akan membahas hakikat kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah hambatan yang dialami siswa dalam memahami pelajaran. Nah, ciri-cirinya hakikat kesulitan belajar itu ada apa saja ya? Nah, contohnya nilai rendah meskipun sudah belajar. Biasanya ada 1 atau 2 anak yang dia sangat bersemangat untuk belajar, tetapi nilainya tetap rendah. Nah, itu sangat termasuk hakikat kesulitan belajar. Kemudian lambat memahami penjelasan, karena seseorang itu, baik siswa yang satu dengan siswa yang lain, itu mempunyai hambatan atau lambat memahami penjelasan, itu pasti punya. Nah, kemudian sering tidak fokus atau cepat bosan. Banyak ya seorang siswa, baik di sekolah dasar atau sekolah TK, itu siswa yang kurang fokus atau seringkali bosan dalam pembelajaran. Terkadang kita belajar yang A belum selesai, dia sudah bosan, dia sudah ingin berganti dengan pembelajaran yang lainnya. Atau saat bermain dengan A, dia juga bosan, jadi dia ingin belajar dengan yang lainnya juga. Nah, penyebabnya
bisa dibagi menjadi dua, yaitu dari internal seperti kurang motivasi, gangguan emosi, rendahnya kecerdasan. Nah, contohnya tadi dari seseorang siswa yang tidak semangat saat belajar itu mungkin kesulitannya itu dari internal seperti kurang termotivasi. Jadi kita sebagai pendidik harus memotivasi siswa tersebut agar tetap semangat. Nah, kemudian dari eksternal seperti cara mengajar guru yang kurang sesuai, jadi seorang siswa itu akan cepat bosan, dan lingkungan juga bisa menjadi hambatan bagi siswa jika lingkungan tersebut tidak mendukung. Nah, kemudian yaitu jenis-jenis kesulitan belajar. Kesulitan belajar ada beberapa jenis yang umum terjadi, yaitu disleksia, kesulitan membaca. Siswa bisa salah menyebut huruf, lambat membaca, atau sulit memahami teks. Kemudian diskalkulia, kesulitan dalam berhitung dan memahami angka dan konsep matematika. Nah, dalam kesulitan belajar yang diskalkulia ini banyak sekali siswa yang sangat sulit untuk memahami angka ataupun konsep matematika. Kemudian disgrafia atau kesulitan dalam menulis. Nah, misalnya tulisan tidak terbaca, tidak rapi, atau tidak sesuai atau sangat lambat saat menulis. Nah, kemudian memahami jenis-jenis ini sangat penting agar kita tidak salah menilai siswa. Justru sebagai pendidik kita harus mendukung mereka agar mereka tetap dengan pendekatan khusus, agar mereka tetap bisa belajar dan berkembang. Nah, baik teman-teman, itu tadi adalah penjelasan lengkap tentang psikologi belajar. Kita sudah membahas mulai dari definisi, ruang lingkup, teori-teori belajar, sampai dengan motivasi dan kesulitan belajar. Semoga materi ini bisa membantu kita semua untuk lebih memahami bagaimana proses belajar terjadi dan bagaimana kita bisa menjadi pendidik yang lebih peka terhadap kebutuhan siswa. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.